Di sini. Mobilnya? Tante mobilnya? Iya. Kenapa? Ah, itu orang mau keluar kayaknya. Oh. Sudah ada insan kok. Kakak. Ada yang di situ? Tadi. Udah jalan? Dia belum berakhir. Nah, mobil orang mau keluar katanya. Siapa? Kemarinnya mana? Pakai air ya? Kemarin juga. Jangan ya? Yang jadi host siapa? Iya. Ini host. Mau sana deh. Satu handphone sampai keluar berat.
Kita percaya ya, makan. Utang. Motornya ada sana. Iya, putih. Bisa yuk. Ya benar. Bisa. Sudah. Mulai dong. Yang ada sih iya, sama dua lewat ini. Bisa tahu. Ayo, kakak-kakak yang di Manado. Sudah. Baiklah, keluarga besar Muhammad yang diberkati Tuhan, kita akan mengingat 40 hari lebih keluarga ditinggalkan oleh istri, mama, kakak, oma, kekasih, cinta almarhum Ibu Punarwati. Saat ini kita akan ibadah untuk penghiburan dan kita akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Desa Awai. Di dalamnya ada doa yang pokok doa yang terselip, ada hari ulang tahun dari Bu Lukas pada tanggal 19 berusia 77 tahun, juga Bapak Oce pada tanggal 19
berusia 61 tahun. Jadi dapat kohos. Kiranya diberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Juga dalamnya anak-anak Pan sama dengan keluarga, Andreas dalam masa muda, Gustav dalam persiapan untuk pernikahan, juga cucu-cucu dalam pertumbuhan, serta kesejahteraan keluarga besar Makapuko. Itu adalah pokok doa bagi kita semua. Dijemput kita sekalian bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari PKJ 17 ayat 1 dan 2. Mari kita puji. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita sujud, mengagungkan kuasa-Nya. Besarkan namanya di kerajaan-Nya, kasih setianya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah di dunia. Puji haleluya. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Jangan lupakan berkat anugerahnya. Sepanjang hidupmu bersyukurlah teguh. Jadilah kau berkat bagi sesamamu. Pimpinannya kekal. Haleluya. Pimpinannya kekal. Haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia. Puji haleluya. Bapak Ibu Saudara yang di rumah pun bersama di tengah kehidupan keluarga besar Makapuko di tempat ini, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam sejahtera Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Jemaat silakan duduk. Kita lanjutkan puji-pujian kita. Marilah mohon. Pujian berbalas. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu.
di sebelah tangan kananmu. Dan hari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau malam pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga nyawamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala surga di saat gelap, kasih-Mu Allahku tidak berubah. Bapak Ibu Saudara yang di rumah masing-masing pun yang ada di sini, keluarga besar Makapuko, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Melihat dan merasakan betapa jelasnya kasih-Mu ya Allah, yang terus menaungi bahkan mendekat perjalanan kehidupan keluarga besar Makapuko, ketika duka menyelimuti mereka saat Engkau ya Allah berkenan memanggil pulang almarhumah Ibu kekasih Gunarwati Makapuko ke pangkuan-Mu yang penuh kasih. Kenyataan ini Tuhan tentunya menghadirkan duka bagi suami, anak cucu, keluarga. Tetapi ketika sampai hari ini Engkau masih memberikan hari-hari kehidupan, memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan dalam keyakinan iman, bahwa semua boleh terjadi karena Kristus menyertai keluarga. Maka Tuhan, di tengah syukur sukacita istimewa pun pada hari ini, tidak hanya Engkau telah mendekap mereka saat duka menjadi bagian kenyataan hidup, tetapi ketika Engkau boleh menambah kelanjutan perjalanan kehidupan Bapak kekasih Lukas Makapuko hari ini, 77 tahun dalam bilangan yang Tuhan hadirkan. Ketika Engkau mengasihi dan memberkati dia, Engkau pun menghibur, memberikan dia kekuatan ekstra dalam pengharapan iman, sehingga ia sampai di hari sukacita hari ini. Sukacita yang sama Engkau berlakukan bagi Bapak kekasih Penatua Yoce Oleh, ketika Engkau pun menambahkan setahun perjalanan kehidupannya menjadi 61 tahun hari ini, bersama istri, anak menantu dan cucu, bahkan kami semua, dalam sebuah kekerabatan kehidupan keluarga besar Makapuko. Kami telah membawa syukur, pujian, sembah kami ke hadapan hadirat-Mu. Biarlah Tuhan Engkau menilik, Engkau berkenan akan sembah, puji pada saat ini. Dan saat ini pun kami akan mendengarkan bagian dari kebenaran firman. Roh Kudus-Mu berkuasalah dan berbicaralah dalam relung hati kami masing-masing untuk memberi kami kesanggupan, ya Allah, dapat membaca, mendengar, merenungkan, terlebih menerima firman, menjadi bagian berkat yang menghibur, menjadi bagian berkat yang akan menjaminkan untuk kelanjutan perjalanan kehidupan kami semua, lebih khusus bagi kedua kekasih kami yang berhari ulang tahun. Karena itu Tuhan, dalam kesiapan kami, kesanggupan kami untuk menerima firman-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendakmu, terpujilah namamu. Amin. Pembacaan firman Tuhan saat ini terdapat dalam catatan kitab Kudus Perjanjian Lama, Mazmur 138 ayat 1 sampai dengan 3. Mazmur 138 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Mazmur 138 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga yang berkata demikian. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Demikian pembacaan firman Tuhan, akan tetap disampaikan. Berbahagia bagi setiap kita yang mendengar firman Tuhan. Haleluya. Di hatiku, ya Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, berulang kali saya menerima chattingan di WA itu dengan isi hal yang terindah, hal yang terbaik dalam kehidupan kita adalah ketika kita mengetahui bahwa Tuhan mengasihi kita. Di dalam logika iman, Bapak Ibu Saudara, hal ini sungguh sangat benar. Karena ketika dalam logika pikir kita selalu berpikir, hal yang terindah, hal yang membahagiakan, menyenangkan adalah ketika kita punya banyak duit. Ya. Semua orang memiliki pikiran seperti itu. Tapi isi chattingan itu sebenarnya menggeserkan mindset pemikiran kita tentang kehadiran Allah di dalam perjalanan kehidupan ini. Bahwa Allah sesungguhnya yang mengatur, mengendalikan kehidupan manusia. Allah yang menghadirkan sukacita dan kebahagiaan ketika kita berada dalam pergumulan, dalam duka cita. Dengan tidak mengukur, dengan tidak menghitung berapa finansial yang kita miliki, berapa banyak materi yang kita punyai. Kenyataan yang sangat realistis dari sebuah pengalaman kehidupan Raja Daud. Ketika Raja Daud melihat dan merasakan betapa istimewanya kasih Allah itu dalam kehidupan ini. Sehingga di dalam banyak catatan kitab Mazmur sekali lagi saat dalam pergumulan, saat dalam kebahagiaan. Tidak sedikit pun Mazmur menggarisbawahi bahwa finansial, bahwa keuangan itu juga menjadi salah satu bagian yang membahagiakan.
Daud selalu memperhitungkan bahwa kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera itu semata ketika Allah ada di dalam semua aspek kehidupan ini. Ayat 1 menjelaskan sebuah pengakuan iman, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para Allah, aku akan bersyukur bagimu. Ia tidak menempatkan dewa-dewa di zaman itu. Allah yang disembah oleh orang-orang yang ada di sekitar Israel, bahkan di Israel sekalipun, sebagai Allah yang diperhitungkan. Daud hanya memperhitungkan kehadiran Allah, sehingga dikatakan ia bersyukur dengan segenap hati. Ini sesuatu yang sangat luar biasa dan bermazmur di hadapan Tuhan. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus. Bapak Ibu, catatan pasal ayat 2 ini bagian A, bait yang kudus, aku bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Ini kemudian ya diambil oleh saudara-saudara kita Muslim. Kalau kita pernah ke hotel ya, seringkali dikatakan tempat untuk sholatnya menghadap ya itu ya. Bukan wudhu, kiblat ya, ke arah bait-Mu yang kudus. Arah kiblat kan selalu ditentukan di mana. Rupanya mereka melihat menggarisbawahi pengalaman pemazmur. Saudara-saudara kita Muslim itu, mereka meyakini firman Tuhan itu yang pertama di Taurat, kemudian di Sabur. Sabur itu di kitab Mazmur ya. Di Sabur, Taurat, Sabur, Injil, dan Al-Quran. Al-Quran itu yang keempat. Jadi kiblat itu ternyata ya dilihat dari pengalaman iman Raja Daud, bahwa dia berada di mana, tetapi sesungguhnya dia mengarahkan pandangannya hanya kepada Tuhan, di bait Tuhan yang kudus. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dikatakan di sini, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Di dalam kehidupan orang percaya ada banyak janji Tuhan di dalam Alkitab. Ya. Janji Tuhan, berbahagia mereka yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Itu pun menjadi bagian dari janji. Ya. Persoalan bagi kita adalah selalu kita terlilit, diikat oleh duka cita. Kita tidak bisa keluar dari duka itu, padahal ada janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Berkenaan dengan hari ini, kurang lebih 40 hari bagi keluarga besar Makapuko, terlebih khusus bagi Bapak Kekasih. Sangat sakit rasanya ya, ditinggalkan oleh istri, oleh mama, oleh oma, oleh saudara. Ketika telah menjalani kehidupan rumah tangga, berapa tahun Pak Lukas rumah tangga dijalani? Pernikahan berapa tahun? Ada 30. 33 ya? 40 kali. 38 tahun ya. Sekian lama ya. Sekian lama sudah bersama ya. Itu tentunya tidak mudah juga. Apalagi kalau sekarang anak-anak sudah besar ya. Anak-anak sibuk dengan kesibukan mereka masing-masing. Seringkali disampaikan kasihan orang tua dulu, anak 8 ya, dia jaga semua, dia lihat semua, dia urus semua. Sekarang anak 8 tidak bisa mengurus orang tua cuma 1. Ini sebuah realitas yang terjadi dalam kehidupan kita. Beberapa waktu lalu saya bertemu dengan satu bapak ya, umurnya 82 dan masih sehat, ada pensiun ya. Dia bilang, kita kate, orang panggil papi, Pi, sehat-sehat. Jadi dan iyo baru balik dari panti jompo. Kai,
Iya, 2 bulan ada di panti jompo katanya. Oh Tuhan mengampuni. Itu ada pensiun, bukan main anak-anak ya. Ada pensiun kok masih mau taruh lagi orang tua di panti jompo. Ini seringkali sebuah kesalahan yang dapat saja kita lakukan, tapi harapannya untuk anak-anak di sini bahwa kemudian ketika sudah pada kawin, Andre juga sudah siap-siap mau kawin ya, dengan utap ya, utap dulu kemudian Andre, jadi di jalur semua ini ya. Kemudian kalian tidak hanya berpikir berfokus pada rumah tangga, pada istri dan anak. Ingat tadi Bunda bilang ya, orang tua dulu anak ini 11 bersaudara. Ya, nggak ada seorang pun dititip ya. Mungkin nanti berpisah sebesar, tapi ketika masih anak-anak 11 itu ya kayak menggembalakan ini, mohon maaf. Kupikir kalau mengingat Daud kayak menggembalakan domba. Banyak sekali yang harus dijaga, dirawat kalau sakit, dihibur kalau yang susah hati, ya. Betapa sering terjadi dalam kehidupan kita, orang tua diabaikan, anak 8 tidak bisa mengurus. Orang tua cuma 1. Jadi untuk anak-anak pun saudara bersaudara ya, momen sangat luar biasa. Saya pun ketika Mama Ulis calling saya untuk memimpin, ya sebenarnya saya juga dalam kecemasan, dalam ketakutan juga corona, karena beberapa waktu lalu kami 2 momo di resort kami dengan Pak Woldi, dan kemudian Pak Woldi seisi rumah kena COVID. Tetapi menjadi sebuah kekuatan bahwa ketika bilang ini Basudara juga akan hadir karena dari duka kemarin belum bersama ya. Ini juga dalam sebuah kerabatan persaudaraan saya selalu menyampaikan Mazmur 133, di mana saudara itu hidup rukun. Ya, hidup rukun itu pun bukan berarti tidak baku marah itu tetap terjadi secara manusiawi. Tetapi untuk mengangkat, untuk menghadirkan sebuah kekerabatan, kerukunan itu menjadi perlu, ya, menjadi penting. Bahwa sukacita hari ini, Bapak kekasih, Bapak akan hari ini kalau dia ulang tahun sendiri, hanya Pani kasih salam, Utap kasih salam, semua kirim WA, itu tidak menghibur sama sekali. Ya, yang menghibur adalah ketika kita ada di sini. Yang menghibur adalah ketika Bapak akan memastikan, Kak Oce memastikan bahwa di ulang tahun ini ada di hadapan Tuhan. Ini yang luar biasa, yang istimewa. Aku bersujud mengarahkan pandang kepada Tuhan, ke arah baik Tuhan, dan itu sedang kita lakukan. Pada kesempatan ini ketika Tuhan menyertai Papa akan keluarga besar Makapuko di kurang lebih 40 hari ketika duka menjadi bagian kehidupan, dan ketika ada sukacita khusus hari ini. Sehingga Mazmur sampai pada pemahaman, pada hari aku berseru, engkau menjawab aku, engkau menambahkan kekuatan di dalam jiwaku. Pada hari berseru. Bahwa Mama akan dipanggil Tuhan, istri kekasih dipanggil Tuhan, ya, kita menyadari bahwa hidup kita semua ada batas limit waktu yang Allah tetapkan. Ketentuan Tuhan telah berlaku bagi Mama Akang, tetapi untuk sebuah kelanjutan perjalanan kehidupan itu menjadi bagian penting untuk juga meyakini bahwa karena Tuhan sehingga kita tiba di hari ini. Karena Tuhan ada kekuatan di dalam jiwa kita. Karena Tuhan maka jiwa kita pun bisa bersyukur. Ini sebuah pemaknaan iman yang sangat luar biasa dalam kehidupan Daud, bahwa sebagai seorang raja tidak terus-menerus sukacita dan bahagia itu dinikmati, tetapi juga ada banyak pergumulan, ada duka cita, ada air mata, ada kepedihan. Tetapi percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tetap menaungi kita dalam sukacita, dalam duka cita, dalam kebahagiaan, dalam air mata sekalipun. Itu kiranya akan menjadi sebuah kekuatan yang menambah-nambahkan kekuatan di dalam jiwa kita untuk kelanjutan kehidupan di hari esok. Kerabatan dan persaudaraan ini biarlah juga akan menjadi teladan untuk generasi anak-anak dan cucu.
akan datang waktunya bahwa generasi Papa akan kemudian ya akan selesai karena dorang perumah ya, kata temanku, orang yang meninggal itu sebenarnya karena Tuhan sudah menyelesaikan rumahnya di sorga. So, selesai DP kapling di sorga. Jadi Tuhan panggil. Ya. Untuk kita yang belum dipanggil, orang ke kapling belum. Kelak generasi Papa pun akan menuju ke sana, tetapi generasi di bawahnya kiranya juga tetap meneladani sesuatu yang baik karena kebenaran firman Tuhan, ya dan amin. Semua akan berakhir, tetapi firman Tuhan akan kekal selama-lamanya dalam kehidupan kita. Maka akan kiranya 77 tahun ini menjadi sebuah kekuatan untuk tetap berlindung dan berserah pada Tuhan. Juga Bapak kekasih, Bapak Yoce. Untuk tetap percaya bahwa kasih Allah tidak hanya berlaku untuk kedua kekasih, tapi juga untuk istri, untuk anak-anak, untuk cucu-cucu, untuk kita semua. Dan lebih khusus Utap ada juga. Oh ya, Utap ya, dalam sebuah rencana dan harapan untuk membangun kehidupan rumah tangga. Ini Bunda sekalian penggembalaan penganut, karena tidak akan menggembalakan lagi dan tidak akan menikahkannya, bahwa membangun rumah tangga itu ya jangan cuma dirasa-rasa, dirasanya tidak enak, pikirannya langsung kayak yang enak-enak aja. Rumah tangga itu di awalnya bagus semua. 1-2 tahun semuanya tidak enak. Ada orang berpikir, aduh, kalau bangsa emas, kita PPI tua, kita tukar tambah. Apa dok kasihan? Iyo, ternyata parah. Dulu bagus semua. Mengkitanya ada di telepon, kok nggak telepon sih? Begitu setua, ngapain sih telepon-telepon, nggak usah lah. Seperti itu. Banyak pergumulan, ada banyak tantangan, tapi sekali lagi istri itu bukan barang rongsokan, ya. Membangun rumah tangga ada banyak tantangan dalam kehidupan keluarga itu. Karena kamu akan dibangun, suku mana itu? Batak ya. Batak ya, kalau nggak lihat Mama Ulis ya bagus sampai hari ini ya. Tetap menjalin, tetapi ada Batak juga kayak orang Sangir, orang bersuku itu 11-12. Ya. Kalau bagus, kalau mau jahat. Apalagi suara ya, kala-kala preman. Ya. Preman itu kala-kala, jadi anak harus ada cinta kasih ekstra untuk menerima kekurangan dan kelebihan pasangan kita. Ya. Waktu pacaran semua manis, kata Ibu Tiba dan Bapak Tiba. Ibu itu putih mulus, ternyata ada banyak lelak juga katanya. Waktu tunangan, waktu pacaran, dapatnya mulus semua. Silat orang memantau waktu pacaran ya. Kata ayah, Pak, kayaknya waktu pacaran kan sampai hidung kita lihat tinggi, kok kenapa jadi begitu kami jadi pesek. Seperti itu ya. Jadi akan ada banyak perbedaan, tetapi tetap menyesuaikan. Ya. Tingkatkan kesabaran, perbanyak kesabaran. Kemarin saya terharu sekali ya, si Maya, ya Bunda Maya di lamarannya Aurel, ketika diwawancarai pesan apa disampaikan ke Atta, dia bilang bersabar, lebih-lebihkan itu sabar. Ya, membangun rumah tangga itu bertahan satu cinta. Tidak bisa membuka, jangan bikin kayak di kapal ada tangga monyet dan bisa turun-turun sesuka hati. Tidak ada itu, tidak ada pintu darurat. Harus menghadirkan kehidupan keluarga, memegang janji Tuhan. Keteladanan Papa ya. Hari ini bahwa mereka menepati janji, hanya mau yang memisahkan. Papamu dulu DP cobaan tidak sedikit kan, ganteng sekali dok kayak orang Arab, kayak cowok-cowok Arab toh, ya.
Ganteng sekali orang kapal, banyak duit. Begitu kita yakin juga ini dulu di mana kapal berlabuh, cinta juga berlabuh. Tapi kesetiaan untuk istri itu tetap dipegang. Banyak juga pacarnya dulu, pengalaman. Bunda tahu. Ganteng begini banyak duit, ya. Kapal berlabuh, cinta juga berlabuh. Kapal berlayar, cinta juga dicabut, diangkat. Seperti itu, tapi menggapai janji pernikahan itu istimewa, ya. Sekian lama mama sakit, ya, tidak dalam kurun waktu panjang, tapi Bapak tidak bosan untuk terus menemani, untuk terus mendampingi. Kiranya Utap juga akan seperti itu, membawa kehidupan keluarga secara baik dan berkenan, dan tidak melupakan Papa. Jangan hanya terfokus pada rumah tangga. Papa tetap membutuhkan cinta kasih. Walaupun ada pensiun, Utap, ya, walaupun Papa kan ada pensiun Pertamina. Tapi ketika Utap, Pak, 100.000 Pak, Papa persembahan. Padahal Bapak mau ada duit. Tapi itu yang membahagiakan, yang membuat hati itu kayaknya ada semangat, ada semangat, ya. Ya, seperti itu, ya. Berlaku untuk kehidupan kita semua, bahwa membangun rumah tangga itu, kata Om Bobore, baru 1 hari kita ini kehilangan, tapi ternyata penting sekali ada istri itu dalam kehidupan keluarga. Seperti itu, ya. Ini pun kiranya menjadi bagian perjalanan kehidupan kita, bahwa kita juga tetap membangun kekerabatan, membangun kehidupan rumah tangga di tengah keluarga kita, untuk kita menikmati berkat Allah. Selamat ulang tahun. Respon kebenaran firman Tuhan, kita memuji Tuhan bahwa persembahan sementara itu persembahan diberikan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu dan membanyamu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu pada sukacitamu, bawa persembahanmu dapat syukur, persembahkan dirimu untuk Tuhan, pakai agar kerajaannya makin nyata, damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahan dan sukacitamu, bawa persembahan dapat syukur. Bapak Ibu Saudara yang di rumah masing-masing pun bersama dengan Bapak Ageng di tempat ini, mari kita berdoa. Memberikan persembahan sebagai tanda syukur dan sukacita kami, ya Allah, kami telah membawanya di hadapan hadirat-Mu. Engkau berkenan kiranya untuk persembahan yang telah kami kumpulkan, dan kami percaya bahwa semua ini pun asalnya daripada-Mu, ya Allah. Karena itu Tuhan, kami juga tetap memohon belas kasih-Mu untuk tetap mengisi lumbung bejana berkat kehidupan kami, sehingga secara finansial Tuhan
dalam berbagai kebutuhan kami setiap hari. Engkau tetap memberkati kami semua. Terima kasih ya Allah pun untuk bagian kebenaran firman yang telah disampaikan pada saat ini. Kiranya firman ini akan memberikan penghiburan, memberikan kekuatan ekstra bagi Bapak Akang, anak-anak, keluarga, saudara, bersaudara, untuk mereka dapat meninggalkan duka cita yang pernah dialami, untuk mereka dapat menyongsong hari-hari ke depan dengan sukacita surgawi. Karena penghiburan melalui kebenaran firman Tuhan juga berulang disampaikan. Terima kasih ya Allah pun untuk sukacita yang boleh dinikmati oleh Bapak Akang hari ini, menikmati pertambahan usia setahun. Terima kasih untuk banyaknya cinta dan doa, untuk kehadiran adik-adik, saudara-saudara, anak ponakan, cucu-cucu, biarlah ini menjadi bagian yang menggembirakan di saat memaknai hari ulang tahun, bahwa ternyata hamba-Mu tidak sendirian. Dia tidak hanya bersama Tuhan, tetapi bersama saudara-saudara, anak-anak, semua yang mengasihi dan yang dikasihi boleh berada. Tuhan kiranya memberi Bapak Akang kesehatan untuk kelanjutan kehidupan panjang di 78 tahun ke depan. Tuhan kiranya memberikan damai sejahtera, kesabaran, kekuatan iman, pengharapan untuk tetap menjalani kehidupan bersama Tuhan, bersama anak-anak dan keluarga besar Makapuko. Demikiannya Allah, Engkau juga memberkati kehidupan anak-anak Andre dengan pekerjaannya ya Allah, dengan masa muda dan pelayanannya Tuhan memberkatinya. Harapan-harapan indah yang ditaruhkan kepada Tuhan, jodoh sekalipun ya Allah, Engkau persiapkan yang terbaik bagi hamba-Mu. Demikian Tuhan untuk anak kasih Fani, dengan kehidupannya bersama suami, bersama anak, suami dengan pekerjaannya Tuhan, Engkau juga memberkati pekerjaan mereka, rumah tangga mereka tetap diperteguh di dalam Tuhan. Dan demikian untuk anak kasih Gustaf, hari ini juga hamba-Mu mempersiapkan diri bersama calonnya, ya Allah, bersama orang tua dan keluarga, mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan untuk kepentingan pernikahan, bahkan pelayanan pemberkatan nikah sekalipun, kami sungguh taruhkan ke dalam tangan. Kau juga menilik dan memberkati rencana dan kerinduan ini. Bahkan Tuhan pun menjauhkan wabah virus corona yang seringkali menghadirkan kekhawatiran, kecemasan ketika kami boleh berkumpul. Dan biarlah hal ini Tuhan, Engkau halau dari kebersamaan yang kami rajut pada saat ini, pun pada hari pernikahan nanti. Terima kasih, ya Allah, kebersamaan kasih bersama keluarga Oleng Makapuko. Engkau menambahkan setahun usia bagi Bapak kekasih Penatua Yoce Oleng hari ini. Bersama istri, keluarga, dan kami semua telah membawa syukur ini di hadapan hadirat. Tuhan, Engkau memberkati Bapak kekasih di tengah pekerjaan, pelayanan, dengan kehidupan keluarga bersama istri, anak cucunya Tuhan. Engkau juga berkati mereka. Istri kekasih pun dalam kesetiaan untuk memberi diri dalam pelayanan gereja Tuhan di Gemis. Tuhan juga tetap memberkati hamba-Mu pun dalam berbagai cinta dan pendampingan untuk suami, untuk anak cucu, bahkan di tengah pelayanan sekalipun. Anak-anak Tuhan, Engkau juga memberkati mereka. Sarah dengan masa mudanya Tuhan, pilih hamba-Mu di tengah pekerjaan, pelayanan, bahkan jodoh sekalipun. Demikian untuk Tommy, pekerjaan pelayanan, jodoh sekalipun ya Allah, Engkau hadirkan yang terbaik. Bahkan untuk Bella dengan kehidupan rumah tangga, suami dengan anak-anaknya Tuhan. Suami, Engkau kiranya juga tetap membukakan pintu berkat dengan pekerjaan. Mereka juga tetap merasakan kasih dan anugerah Allah dalam kehidupan mereka. Ketika mereka terus menjalin kekerabatan persaudaraan Tuhan, berkat Tuhan juga sampai kepada mereka.
Terima kasih ya Allah, demikian masing-masing kami Tuhan pada saat ini Engkau pun mendidik kakak beradik keluarga besar Makapuko, baik yang hadir pada saat ini pun mereka yang di rumah masing-masing, di rentang jarak dan waktu yang mengantarai Tuhan. Kiranya tetap mendekat mereka. Mereka juga merasakan kasih dan anugerah Allah boleh terus dinyatakan di dalam perjalanan kehidupan ini. Kehidupan rumah tangga masing-masing, suami istri, orang tua anak, pekerjaan, pelayanan, bahkan anak-anak dengan rumah tangga mereka yang masih muda, Tuhan juga perkuat cinta kasih untuk mereka menemukan kasih dan anugerah bersama Tuhan. Terima kasih ya Allah, kasih kami di mana saja mereka pergi dan berada, pun yang mengalami sakit, pun yang merasakan mengalami wabah virus corona secara khusus, untuk kasih yang kami yang ada di jemaat Zaitun, pendeta kami dengan anak-anaknya Tuhan, bahkan beberapa majelis dengan istri, dengan suami, dengan anak mereka Tuhan. Pemulihan sejati biarlah datang daripada Tuhan. Engkau memberkati semua yang sakit di rumah pun di rumah sakit, untuk mereka boleh dipulihkan, bahkan Tuhan Engkau mengakhiri, meniadakan wabah virus ini, sehingga kami memperoleh kelegaan di dalam Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Allah, anugerah dan kasih-Mu kiranya Engkau juga tetap berlakukan untuk kehidupan sekali lagi keluarga besar Makapuko, bahkan semua mereka yang kami kasihi. Kehidupan kami taruhkan ke dalam tangan pengasihan. Inilah kami Tuhan, dengan penuh rasa syukur, dengan penuh pengharapan, dalam kepastian iman kami bawa doa ini kepadamu, sambil kami memohon ampunan untuk dosa dan kesalahan yang kami lakukan, entah kami sadari ataupun tidak, sehingga dalam perkenaanmu, dalam pengudusanmu, Engkau menilik, memberkati dan mengasihi kami. Terpujilah namamu. Amin. Menjelang berakhirnya ibadah kita, saya duduk semua kita berdiri. Yang Yesus Juru Selamat. Keluarga besar Makapuko yang di rumah pun bersama Bapak Akang di siang hari ini, arahkan hati kepada Tuhan, kita akan menerima berkat.
terimalah berkat Tuhan. Maka damai yang daripada Allah yang melampaui segala pengertian, menetapkan hati dan pikiran kita di dalam pengenalan akan kehendak dan kasih dari Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, yang memberkati keluarga besar Maka Puko di mana saja pergi dan berada, memberkati semua kita hari ini dan selalu terus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang mengalami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus anugerahnya kami semari Tuhan akan Terima kasih pada kita telah selesai. Tuhan memberkati ya. Ibu Ice di rumah dia. Dadah. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Misawai yang sudah memimpin ibadah syukur penghiburan bagi keluarga di sini hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu, baik dalam pelayanan juga di tengah-tengah keluarga. Juga terima kasih atas firman kebenaran Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Kasih. Biarlah firman itu boleh menjadi kekuatan bagi kami semua keluarga besar. Oke, langsung doa makan. Oh, di mana juga? Oh, Di rumah. oh, di rumah. Kalau di rumah. Satu keluarga. Hah? Iya, Siapa awal? Sama siapa? Ipon. kata Ibu. Oh, dari mana emang dia? Hah? Itu saya itu majelis ada berapa kata sama. Ya, sosialisasi. Baik. Baiklah, kita akan menikmati berkat Tuhan lewat keberadaan kita siang hari ini, dan kita akan mengawalinya dengan doa yang akan dilayani oleh Leonardo. Terima kasih Bu Pendeta pelayanannya. Om Tante, kakak adik, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ucap syukur padamu Tuhan untuk keberlangsungan ibadah syukur penghiburan pada siang hari ini. Terima kasih untuk penguatan daripadamu ya Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta. Dan sebentar lagi kami akan menerima santapan makan siang. Berkatilah makanan, minuman, dan biarlah setiap makanan, minuman yang akan masuk di dalam tubuh kami menjadi kesehatan bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami. Tak lupa juga kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami dimanapun berada, yang belum merasakan berkat daripada Tuhan pada siang hari ini seperti yang kami rasakan.
Kiranya tangan Tuhan juga turun atas mereka, dan biarlah mereka juga dapat merasakan serta memuji besar nama Tuhan, karena mereka juga merasakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Inilah doa kami ya Tuhan, kami sambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai Tuhan yang maha memberikan segala sesuatunya bagi kami. Amin. Amin. Kan dua tadi. Mari Jo, Bapak, mari Jo, Om Emon, mari Jo. Iyo, sore. Delapan orang. Yang kamera yang dalam 5. Mantap banget. Terima kasih. Zoom-nya ditutup dulu ya. Terima kasih.